Ini syirik, rusak akidahnya. Kemudian kalau anak nomor 1 tak boleh nikah dengan anak nomor 3, sebab 3 disanding dengan 1, 13, jadi celaka 13. Jahiliyah, tidak ada dalilnya, hanya kira dan rasa. Kemudian syaitan memutar balik fakta, terjadi kecelakaan, padahal itu takdir Allah yang menentukan, tapi syaitan mengatakan itulah apa dinikahkan anak yang paling godang dengan anak nomor 3. Ada kawan seorang ustadz melamar anak gadis orang akhwat, tapi orang tuanya belum mengaji. Anak ada ngaji tapi orang tuanya belum ngaji, masih akrab dengan celaka 13 itu. Bersetinggi dia tak mau menikahkan anaknya, kecuali kamu jadi anak nomor 2 katanya. Macam mana? Boleh jadi nomor 2, dia terlahir nomor 1, masuk kandungan lagi. Mana sih? Jadi kaum muslimin sampai payah meyakinkannya, lama ditolak terus akibat takut celaka 13. Atau menikah di bulan Safar, ini sejak zaman jahiliyah sudah ada. Tidak mau menikah di bulan Safar karena bernasib sial. Ini jahiliyah, rusak di sini. Mesinnya rusak. Belum lagi ya, asal ada kuburan yang nampak cahaya dikit keramat. Dengar suara di situ keramat. Ya. Allahumma musta'an, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka Nabi alaihi salatu wassalam diutus untuk memperbaiki. Apa yang diperbaiki dulu? Akhlak. Akidah. Syirik ini harus dikembalikan ke tauhid. Kekufuran ini harus kepada iman. Jelas kaum muslimin? Nah, kalau mesin yang diperbaiki, kaum muslimin, besar enggak biayanya? Besar. Bisa enggak memperbaikinya dengan tenang-tenang saja? Saya ulang lagi. Kalau kendaraan itu mesti turun mesin, bisa enggak tanpa berisik? Tidak paham. Kalau tidak paham pertanyaan bilanglah tidak paham. Pertanyaan supaya jawabnya. Ini mesinnya rusak, harus turun mesin. Ada enggak kendaraan yang mesti turun mesin tak pakai pukul-pukul? Ada enggak? Ada yang tanpa ribut? Ada? Enggak. Murnya saja paling susah dibuka. Ya kan itu? Tidak bisa dengan diam-diam, lambat-lambat tidak bisa. Ya tak? Tidak pernah punya motor yang rusak. Tonton pakai motor baru terus, maka tidak tahu rusak. Ya. Cobalah nanti pergi ke bengkel, cari yang rusak mesinnya, motornya yang rusak. Nah, saksikan mereka memperbaikinya, membongkarnya. Lama waktunya? Lama. Besar biayanya? Besar. Ribut suaranya? Ribut. Kadang-kadang manting ke orangnya. Itu? Betul? Nah, wajarlah dakwah tauhid itu pasti ribut. Kecuali semuanya bertauhid, tak akan ribut. Berarti itu Ustaz ngajak kita ribut ini ya? Enggak. Makanya saya katakan tadi, Ustaz tidak pernah ngajak ribut, tapi orang yang mau suka ribut. Nabi SAW tadi gelarnya apa? Al-Amin. Sah? Al-Amin. Tapi setelah beliau menjadi Rasul, ingin mengembalikan tauhid kepada masyarakat yang sudah lama hilang tauhid itu akibat keyakinan jahiliyah.
Siapa yang tahu bahwa itu jahiliyah? Orang jahiliyah tahu itu jahiliyah? Orang jahiliyah tahu itu jahiliyah? Enggak. Mereka merasa salah atau merasa benar? Merasa benar. Yang tahu itu salah siapa? Yang tahu itu salah siapa? Ya orang berilmu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika yang ada orang-orang yang tak berilmu, kan tidak ada yang berilmu waktu itu, ya kecuali bekas-bekas sedikit. Datang Amr bin al-Khuzai bawa patung dari Syam, dilihatnya di gereja di Syam itu ada patung, karena Syam dulu dikuasai oleh orang Nasrani, Kaisar Romawi. Dia tanya, kok ada patung ini? Ini patung Bunda Maria. Untuk apa? Untuk dipuja-puja. Wih, ini bagus juga ini. Apa? Bagus, kita juga tidak kalah. Di Arab itu banyak orang-orang saleh. Bunda Maria saleh mana? Salihah. Disebut oleh Allah wa kanat minal qanitin. Kenapa kanat minal qanitin, bukan kanat minal qanitat? Pada dia perempuan. Karena ibadah Maryam, kata Imam Nukathir, ibadahnya Maryam alaihassalam tak ada yang menandinginya dari kaum wanita. Yang menandinginya hanya para nabi, dan para nabi tidak ada dari kaum wanita. Dengan demikian diketahui bahwa ada perempuan yang ngaku nabi berarti dusta. Ada contohnya kemarin? Ada. Masya Allah. Kalau ada yang ngaku nabi perempuan berarti pasti dusta. Nah, dia bilang di Arab juga ramai. Ada Uzza, ada Lata, ada Manat. Akhirnya dia buat patung itu. Ketika yang hadir peletakan batu pertamanya, itu peresmian patung itu, yang hadir tinggal tokoh-tokoh agama, bukan para ulama. Kadang-kadang kita hari ini pun juga kadang-kadang tokoh agama jadi pengurus agama. Jadi bukan ulama sebagiannya, tapi tokoh agama. Artinya dia tidak punya ilmu agama, tapi punya kecenderungan membela agama. Akhirnya perkataannya didengar, fatwanya pun disambut, padahal berfatwa tanpa ilmu. Nah, ini yang diperbaiki oleh Nabi alaihissalam. Karena yang rusak adalah yang paling besar akidahnya. Ributlah orang sekampung. Ya, Mekah kan kampung dulu, qarya, Ummul Qura. Ributlah orang di Mekah waktu itu. Sehingga dari awalnya Nabi disebut Al-Amin menjadi Al-Kadzab, pembohong. Padahal mereka tahu bahwa Nabi tidak pernah berbohong. Dari awalnya Nabi itu adalah orang yang paling tahir, paling bersih, dianggap sebagai tukang sihir yang menipu. Mereka tahu bahwa Nabi tidak tukang sihir. Nanti kita sambung selepas azan. Azan dulu lah, ya, biar orang tahu waktu masuk kan. Nah, biar juga saya tidak terlalu panjang nanti. Sebab kalau boleh azan terasa masih antara maghrib dan isya juga. Nah, atau saya yang azan, Ustaz? Ada. Mana tahu tidak ada muazzinnya, saya azan. Ya, jelek-jelek begini muazzin internasional. Nah.
Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat dirahmati Allah. Nampaknya cerita kita jadi panjang. Hah? Sekali-sekali lah saya. Sekali-sekali. Insyaallah tidak panjang. Sampai selesai aja. Nah, jadi Nabi kita alaihissalatu wassalam yang orang jahiliyah sendiri mengakui sebelum dan sesudah berdakwah, dalam hati kecil mereka mengakui bahwa tuduhan kepada Nabi itu tak ada yang benar, fitnah semuanya. Cuman kenapa mereka lancarkan juga? Karena kepentingan ajaran nenek moyang yang menurut mereka itu tidak sesat. Kan tadi kita katakan mereka tahu tidak itu sesat? Tahu tidak orang jahiliyah itu nyembah patung itu sesat? Tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Tidak ada yang mengingatkan. Kenapa tidak ada yang mengingatkan? Tidak ada yang kuliah. Tidak ada yang sekolah agama. Sebab yang tinggal adalah agama menurut keyakinan masing, menurut mazhab masing-masing. Makanya ahlu Taif ini patungnya, ahlu Jeddah ini patungnya, ahlu Najran ini patungnya. Semua punya patung masing-masing yang diagungkan. Kalau istilah hari ini masing-masing punya wali yang dikeramatkan. Orang sini ada walinya, orang sana ada walinya, orang sono ada walinya, orang siko ada walinya. Masing-masing punya wali yang dikeramatkan lebih daripada Nabi yang harus diikuti. Tidak sedikit orang memposisikan wali lebih dari Nabi alaihissalatu wassalam. Kita ingatkan ini perkataan Nabi. Tidak, kami punya perkataan wali. Wali karamat. Nabi punya mukjizat. Mana tinggi mukjizat dari karamat? Tinggi mukjizat. Tidak, tinggi lagi karamat. Allah musta'an. Mereka tahu bahwa yang dituduhkan tidak benar, bahwa Nabi tak pernah berubah akhlaknya, kepada orang tua sopan, kepada anak kecil sayang, kawan sebayang menghormati, punya karisma dan wibawa, masih tetap suka memberi, masih suka membantu, memberi nasihat dan seterusnya. Tidak ada yang berubah dari Nabi. Yang berubah adalah dia sekarang membawa ilmu. Nah, ketika ilmu itu cahaya. Kalau cahaya, kalau tuan-tuan, cahayanya kalau hanya samar-samar atau remang-remang, tahu remang-remang? Nah, makanya jangan masuk ruang apalagi warung remang-remang, berbahaya. Sebab jerawat pun macam bintang nampak di ruang itu. Iya, bersinar berkilau-kilau dia nam. Ya, yang buruk pun akan nampak ancak di dalam tu, cantik dia. Kalau masuk ruang subuhat itu remang-remang. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Tapi ketika Nabi bawa cahaya yang terang, jangan beribadah kecuali kepada Allah. Tentu teranglah berarti mengambil berperantara patung-patung ini berarti tidak dibenarkan. Oh, tentu orang yang sudah terbiasa itu takkan langsung menerima. Jangankan merubah keyakinan, merubah perasaan aja payah. Iya tak? Merubah perasaan aja payah. Dah terlanjur sayang, walaupun sudah diambil orang, beranak ampek kan dan nanti jual. Kan gitu? Pernah merasakan? Hah? Beranak ampek kan dan nanti jual. Karena terlanjur sayang. Tetapi orang yang mau sehat, enggak. Sesungguhnya yang ada pada dia juga ada pada istri. Enggak cukup satu tambah dua lagi. Cuman jangan satu tambah dua tetap satu. Ini yang payahnya. Udah poligami udah katanya, tapi istri tinggal satu katanya.
Rupanya kantor pusat tutup. Ya kalau tutup pasar pusat tidak usah. Ya cabangnya tak boleh ditutup, apalagi kantor pusat. Kalau tidak usah. Dari awal dari pesan itu. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah ributlah orang Mekah. Karena memang yang dirubah itu memang mesinnya. Yang membuat alat iman ini tak berjalan semestinya. Ya akal tak sehat lagi. Masa orang boleh telanjang tawaf di Ka'bah? Sehat tuh? Masa orang sholat sambil tepuk tangan bersiul? Sehat tuh? Masa orang selawatan pakai dangdutan? Sehat tuh? Masa selawat itu kan doa sambil dangdutan masuk? Hah? Bergoyang-goyang? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tapi di jahiliyah masuk karena ikut rasa. Tapi dalam hadis, dalam firman Allah dan sabda Rasulullah tidak masuk. Akhirnya Nabi terpaksa merasai dibuat oleh orang-orang Makkah. Orang sebaik itu, orang sebersih itu, orang sesoleh itu, ya tetap dimusuhi oleh orang-orang Makkah yang tidak mendapat hidayah. Memang hidayah itu mahal kaum muslimin. Hidayah itu mahal. Ya, yang tak mau pasti tukang fitnah dia. Sejelas apapun kebenaran tetap akan difitnah. Sebab belum terbuka pintu itu. Makanya banyak-banyak minta kepada Allah al-hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Minta hidayah. Ini tidak didoakan dapat hidayah, marah pula tuh. Ada yang nulis itu, tidak segan-segan dia mendoakan kita dapat hidayah, katanya. Jadi kalau kita doakan dia dapat hidayah, tersinggung dia. Memang saya sesat, katanya. Antum terserah, antum nak doakan saya dapat hidayah, saya aminkan kapanpun. Sebab memang saya membutuhkannya. Saya membutuhkannya. Sambil marah pun antum doakan saya dapat hidayah, saya aminkan. Tapi ada orang yang tersinggung dengan didoakan dapat hidayah. Kalau kita tidak, alhamdulillah. Doakanlah. Ayo angkat. Allahumma hdi dasman. Silakan. Saya aminkan insyaallah taala. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi alaihi salatu wassalam dari awal disayang-sayang, ditimang-timang, dibela-bela, dipuja-puja, dipuji-puji. Ya. Akhirnya sekarang menjadi musuh yang paling ditakuti. Karena Nabi garang? Tidak. Karena Nabi gila? Tidak. Nabi berbohong? Tidak. Cuma Nabi datang membawa perubahan. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam singkat cerita dalam sirah Nabawi menghadapi berbagai intimidasi, tekanan, provokasi, persekusi, semua dialami oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai setelah hijrah ke Madinah pun masih dikejar-kejar oleh orang-orang kafir. Di Madinah dirongrong oleh kaum munafikin. Dari luar diserang oleh kaum musyrikin dan kafirin. Subhanallah. Tetapi itulah Nabi yang sebaik itu harus menanggung beban yang seberat itu. Dan memang Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan asyaddun nasi ibtila'an al-anbiya thumma al-amthalu fal-amthal. Orang yang paling berat dan dahsyat cobaannya adalah para nabi, kemudian orang yang paling mendekati para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Nah, biasanya semakin jauh dari ilmu, semakin jauh dari mengaji, semakin susah hidayah masuk, semakin berat permusuhan yang dihadapi oleh para dai. Tersebutlah di Jazirah Arab pada abad ke-12 Hijriyah. Baik, sebelum itu saya ingin sebutkan di antara yang banyak itu yang didakwai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang beriman tetapi segelintir kecil. Abu Bakar langsung
bersyahadat. Orang memang bersih dari awal, tidak ada kepentingan. Abu Bakar kan tak terlibat nyembah berhala. Abu Bakar tak punya rumah sewa. Abu Bakar tak pernah memakan riba. Abu Bakar tak pernah minuman keras. Maka tidak akan terganggu kepentingannya. Dia murni mengikuti hidayah. Jelas? Khadijah di masa sebelum menikah dengan Nabi pun dikenal dengan At-Tahirah, perempuan suci. Bisnis besar tetapi halal. Tidak seperti umumnya orang jahiliyah yang makan riba. Allah jaga, dan orang bersih itu memang cepat menerima. Orang bersih cepat menerima sekalipun di lingkungan yang kotor. Karena selangnya bersih. Selangnya bersih, masuk dia. Wa may yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah lapangkan, Allah ingin dapat hidayah dia, Allah lapangkan hatinya menerima Islam. Lapang hatinya dengar ayat, dengar hadis, lapang hatinya. Kalau yang tidak, manyang hatinya. Ya, hadis, dalil katanya. Manyang dia dengarnya. Padahal orang-orang kaum muslimin, kalau kita benar sayang ke Nabi, cinta ke Nabi, ya, antum pernah jatuh cinta kan? Ketika mendengar suaranya, gimana rasanya? Bak buluh perindu, indah dan merdu, betul kan? Padahal kalau ditengok-tengok betul, macam buluh pecah. Tapi masya Allah, dia anggap suaranya serak-serak basah katanya. Padahal serak-serak kering. Kenapa? Cinta. Lalu dibacakan kepada antum hadis-hadis Nabi, lalu bilang antum hadis, sunnah. Subhanallah. Yang antum katakan itu sunnahnya siapa? Ya kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang antum sering menyanyikan lagu cinta kepadanya. Karena memang lagu itu selalu dusta. Makanya kalau orang banyak duto di kampung nih, nah orang kan bilang acu tuh pandai belogu. Iya, abang tuh pandai belagu, karena lagu selalu bohong. Jadi kalau orang cinta kepada Allah, cinta ke Nabi pakai lagu, saya tidak percaya. Antum silakan aja percaya, saya tidak. Saya sudah paham betul, orang yang paling banyak gagal dalam cinta adalah para iya, para pelagu. Nah, jarang jujurnya kadang, Allah musta'an ya. Ya, karena cintanya hanya di lagu. Tapi kalau cinta dengan lagu diiringi dengan hati yang benar, itu baru. Makanya itu nanti lagu sama istri tidak apa-apa, tapi jangan lagu sama istri orang. Jelas? Jalan enggak? Ini lagu depan istri tapi mata kemana? Allah musta'an. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Mereka ini yang tak ada kepentingan kejahiliaan, cepat masuknya. Bersyahadatlah Abu Bakar, kemudian bersyahadatlah Khadijah, bersyahadat pula Utsman, Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Orang-orang yang memang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah mudahkan hati menerima Islam. Nah, mereka lah yang disebut dengan as-salaf as-salih. Baik mereka yang awal-awal lagi memulai masuk Islam bersama Nabi, ataupun mereka yang setelahnya masuk Islam dan baik Islamnya sampai mati. Mereka ini yang disebut dengan as-salafus salih. Nah, orang yang mencintai mereka kadang-kadang menisbatkan diri kepadanya dengan as-salafi, yaitu orang yang mengikuti dan mencintai as-salaf, yaitu Nabi dan para sahabat. Itulah yang as-salafi itu. Tapi kalau seandainya orang tak senang dengan gelar itu, tidak usah dipajang, tidak usah dipajang. Orang jelas manyang nengoknya itu pakai-pakai juga. Nah, karena tidak wajib memakai gelar itu. Jelas nak? Lejole.
Hah? Dulu di zaman Fir'aun sedang membuat aturan setiap bayi yang laki-laki lahir kalau perlu jangan ngaku Bani Israel. Karena yang dibunuh Bani Israel. Orang kalau tak senang dengarnya jangan diulang-ulang terus. Ini jelas tidak mau didoakan dapat hidayah, untuk diulang depan dia dapat hidayah terus. Jangan. Ya kalau depan saya silahkan aja, tapi depan orang yang tidak suka jangan. Paham tuh? Nah, tetapi asalnya nisbah ini seperti kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya innal intisabah ila salaf intisabun syarif. Sesungguhnya menisbatkan diri kepada as-salaf, yaitu Nabi dan para sahabat, itu nisbat yang mulia. Tetapi jangan sampai memecah belah umat. Wala yajuzu imtihanun nasi ala dzalik. Tidak boleh menguji orang dengan itu. Kamu salafi atau bukan? Tidak. Jelas? Kalau akan memecah belah, jangan ditonjolkan gelar itu. Walaupun kita mencintai as-salaf. Paham? Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kemudian ini tidak bisa panjang-panjang nampaknya. Di zaman ini gelar ini di satu sisi ada yang gerah mendengarnya, tapi ada pula yang gerah itu mendakwai dia yang benar-benar salaf. Ada juga. Awalnya dia gerah mendengarnya, tiba-tiba sudah mengaku paling salafi gitu, dan yang lain talafi. Tidak tahu kenapa berbolak-balik begini, saya tidak tahu. Awal-awalnya tidak suka, tapi karena banyak yang suka, akhirnya suka lagi, tapi dengan cara membolak-balik fakta. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi asalnya gelar ini bagus karena nisbat kepada generasi pertama. Di saat orang sedang berusaha menghancurkan dakwah, mereka lah yang ikut membela dakwah tersebut, yaitu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah intisabun syarif dan harus diiringi dengan bukti nyata, bukan hanya sekedar cerita pemanis kata atau kata pemanis cerita, tapi buktikan bahwa as-salaf itu bukan hanya di akidahnya, tapi juga dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dan tidak kalah pentingnya, bahkan utama sekali, akhlak dan adabnya. Ini mentang-mentang sudah ngaji pengajian ya, mengikuti as-salafus salih, awalnya senyumnya manis, ini mulai masam ya. Awalnya hormat orang tua, sekarang meremehkan orang tua, sampai-sampai dia mengatakan saya tidak mau lagi ayah, katanya. Itu sama ayahnya, kalau begini ngaji jadi anak saya. Ini anak apa nama kita? Anak durhaka. Kita harus ingat, zaman jahiliyah dulu ada sahabat Abdurrahman ibn Auf, yang lain atau Musa bin Umair, paling terkenal menghormati orang tuanya, ibundanya. Di Makkah itu paling taat pada ibunya. Tapi ketika dia masuk Islam, ibunya tidak mau, melarang dia. Tapi dia tidak pernah melalaikan kewajibannya untuk berbakti pada ibunya. Melihat anaknya yang begitu taat kepadanya, ibunya ngancam, kamu nak, kalau kau tak murtad atau tidak meninggalkan agama Muhammad, ibu akan mogok makan sampai mati. Serius ibunya. Udah berapa hari tidak makan-makan dia. Akhirnya anaknya lebih serius lagi beragama. Bu, ibu kan tahu, tidak ada anak muda yang seperti saya hormat pada orang tuanya di Mekah ini. Makanya itu kalau hebat pada orang tua itu punya modal. Tapi kalau tidak, itulah payahnya. Awalnya tongko-tongko payah-payah diatur, setelah itu pas mau nikah baru dekat-dekat sama mak. Itu tidak bagus. Dari awal dia memang begitu.
andainya ibu punya 1000 nyawa atau 100 nyawa, 100 nyawa, lalu ibu mogok makan, mati, hidup lagi, mati, hidup lagi, mati, hidup lagi, sampai 1000 kali, saya tak akan tinggalkan Islam ini. Kalau begini orang tuanya ngaku nih. Ya, dia masalah bakti lain, akidah lain. Karena antara akidah yang benar tidak bertentangan dengan akhlak dan bakti pada orang tua dengan cara yang benar. Berbuat di masyarakat dengan cara yang benar, tidak ada halangannya. Karena jangankan dengan sesama muslim yang tidak sepaham dengan kita, dengan orang non muslim pun kita boleh berbuat baik. Kan begitu? Baca surah Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tadruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu, dan hendaklah kalian berbuat adil kepada mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Ini dengan orang kafir, bagaimana dengan sesama muslim? Ini kita kadang-kadang sebagian karena semangat tapi ilmu kurang, ngaji hari ini, besok tidak nyapa orang. Tentu orang bilang, kalau rusak kaji, namanya rusak kaji. Awalnya Masya Allah Pak, Assalamualaikum Ma, Assalamualaikum Bu. Besok setelah ngaji sehari memalingkan muka dari orang. Ini bahaya. Ini kesalahan fatal yang terjadi di sebagian kita yang mengaji. Akhirnya orang antipati. Nabi masih tersenyum tidak setelah berdakwah? Nabi setelah berdakwah itu masih tersenyum tidak? Bukan senyum lagi, mendoakan keselamatan untuk orang itu. Ketika Makkah sepeninggal Khadijah, wafatnya Abu Talib, Nabi tidak ada peluang untuk berdakwah di Makkah, pergi ke Taif. Sampai di Taif diusir pula, dikejar-kejar, dilempari dengan batu sampai berdarah kakinya. Tiba-tiba turun Jibril, turun malaikat gunung, ya Muhammad, hadza malakul jibal. Ini malaikat gunung, bukan pemegang kunci gunung. Itu tidak pegang kunci gunung, bohong-bohong itu. Ya, ini betul-betul malaikat yang mengatur gunung. Apa katanya? Ya Muhammad, law syi'ta utbiqa alaihimul akhshabain. Kalau kau mau Muhammad, saya pertautkan 2 gunung besar di Makkah ini kepada mereka. Kalau ditautkan 2 gunung Makkah itu, orang Quraisy tinggal di mana? Tinggal di bawah gunung. Masih hidup atau enggak? Habis semua. Nabi kita alaihi salatu wassalam sayangnya kepada umat manusia tidak berbatas. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Ya Allah, kalau engkau tidak murka, saya tak peduli atas penderitaan ini. Saya masih berharap Allah masih keluarkan dari tulang-tulang sulbi mereka orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah Taala. Ini semangat harus ada pada kita. Kita dapat hidayah, orang lain mudah-mudahan dapat seperti kita. Jangan menjadi penghambat datangnya hidayah. Ini berkaitan dengan as-salaf, yaitu orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dan mengikuti Nabi sampai akhir hayatnya dalam keadaan Islam. Ini as-salaf itu. Orang yang nisbatkan diri kepadanya as-salafi. Nah, mungkin tak sesat orang yang begitu as-salaf. Mungkin tak sesat orang yang mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini ragu nampaknya. Mungkin tak sesat orang yang mengikuti Nabi dan para sahabat. Makannya kalau dapat seperti Nabi dan para sahabat. Sampai kata Sufyan Ats-Tsauri, "Law istata'ta alla tahukka ra'saka illa bisunnah faf'al." Andainya kamu sanggup tidak menggaruk kepala kecuali pakai sunnah, cari sunnahnya. Coba bayangkan. Nah, yang seperti ini mungkin tersesat? Boleh ragu lagi. Yang seperti ini mungkin tersesat? Enggak.
Nah, kalau ada yang mengatakan itu aliran sesat, itu sama dengan fitnah orang jahiliyah dulu kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Itu fitnah orang jahiliyah dulu seperti itu. Nabi dibilang pembohong, Nabi tidak bohong. Nabi tak sesat, dibilangnya sesat. Sekarang orang yang nak ikut Nabi dari langkah demi langkah, ya, detik demi detik waktu, zikirnya ingin seperti Nabi, doanya ingin seperti Nabi, cuma nikahnya tidak bisa. Nah, itulah karena kita terikat aturan. Kita terikat. Nah, pas nikah mau payah nih. Di Indonesia ini payah memang. Apalagi di Tonok nih ya. Terasa tonok kita dibuatnya. Jadi kaum muslimin ada ingin sholatnya seperti Nabi, puasanya seperti Nabi, haji seperti Nabi, mungkin sesat. Tapi kok banyak yang bilang? Kenapa banyak yang bilang? Ikut cara-cara jahiliyah dulu. Tukang fitnah. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah ini kaum muslimin tak akan berhasil dengan fitnah. Walaupun bisa menghimpun massa sebanyak-banyaknya seperti yang dilakukan oleh orang Quraisy membendung dakwah Nabi sampai 10.000 pasukan hendak menghancurkan Madinah di perang Ahzab, tetapi semuanya hancur berantakan karena pertolongan Allah tabaraka wa taala. Tetapi orang-orang yang Islam yang sesungguhnya itu mereka yang mengikut Nabi alaihissalatu wassalam di saat susah dan sulit, apalagi di waktu senang dan gembira, mereka ketika Allah beri kemenangan bukan untuk menjatuhkan yang lain. Lihat ketika Nabi kembali ke Makkah pada tahun ke-8, 8 tahun baru, Pak. Kalau pernah orang berbuat buruk pada kita 8 tahun diusirnya kita di kampung nih, tiba-tiba habis jadi wali desa kita di sini. Lupa itu yang 8 tahun tuh. Saya ulang kembali. Kalau sempat saya diusir dari kampung Tono ini 8 tahun yang lalu, pas pemilihan wali desa serentak kemarin saya jadi wali desa. Lupa nggak saya siapa yang ngusir-ngusir kemarin? Lupa nggak? Nggak akan lupa. 8 tahun cuma. Tahu saya, hidung-hidungnya tahu saya itu, bau mulutnya saya tahu. 6. Yang berorasi dekat Ka'bah dulu yang mengatakan Muhammad sesat, Muhammad merusak, Muhammad pengacau umat dan sebagainya, tahu itu. Tetapi apakah Nabi setelah jadi wali desa setelah Nabi Fathu Makkah Nabi melakukan dendamnya? Tidak ada dendam dalam Islam. Dakwah ini tidak ada dendam di dalamnya. Walaupun antum difitnah, hak yang seharusnya antum dapat tak didapat, dihalangi untuk suatu hal yang seharusnya antum dapat dihalangi, setelah antum jadi jangan lakukan hal yang sama, karena itu tidak mengikuti sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Setelah antum jadi wali desa, jangan cari yang mengusir itu. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, boleh dicari, tapi diberi dia jabatan dan digaji. Jelas? Ini berat. Hanya bisa Nabi dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitulah. Apa yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasallam? Dikumpulkan orang-orang musyrikin, belum masuk Islam mereka, kan masih musyrik. Dikumpulkan orang-orang musyrikin Makkah waktu itu semuanya, lalu Nabi mulai berkhutbah. Alhamdulillah, ya, dia memuji Allah SWT dengan puji-pujian. Setelah itu dia bertanya, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, madza tadhunnuni anni fa'ilun bikum, menurut kalian apa yang akan saya lakukan pada kalian sekarang? Kan masing-masing kecamuk pikirannya, ingat perang Uhud, ingat perang Ahzab, ingat perang ini, lihat kan? Belum lagi makar yang diatur bersama pemerintah orang-orang asing dan sebagainya untuk menjatuhkan Nabi dan menghancurkan Madinah. Teringat mereka itu. Tapi di saat itu mereka juga ingat bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam asalnya orang baik, orang mulia. Sekarang baru datang yang sejujur-jujurnya. Apa kata mereka? Akhun karim,
Ibnu akhin karim, kamu nih Muhammad sudah terkenal saudara yang mulia, anak saudara yang mulia, artinya dari keturunan yang terkenal mulia. Tentu tindakannya pasti tindakan yang mulia. Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam? Izhabu fa antumut tulaqa. Sekarang kalian bebas semuanya. Tidak ada kata Nabi, siapa yang masuk Islam aman, tak masuk Islam tidak. Izhabu fa antumut tulaqa. Inilah indahnya Islam yang digambarkan, yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan inilah diikuti oleh para mujahid kaum muslimin di seluruh dunia sepanjang sejarah. Mereka bukan haus darah, tetapi tujuan dari jihad mereka adalah menjaga jangan sampai tertumpah darah. Makanya orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi, mengikuti as-salafus salih, mereka takkan pernah melakukan provokasi, apalagi persekusi. Tapi nasihat dan menasihati adalah kewajiban. Menjelaskan yang salah itu salah adalah wajib. Menunjukkan jalan yang benar itu amanah. Sebab kalau tak ditunjukkan nanti dikekang dengan api neraka mulut kita. Ayyuma rajulin atahu Allahu ilman fakatamahu aljamahu Allahu yaumil qiyamati bilijami min nar. Orang yang Allah beri ilmu kepadanya lalu dia sembunyikan, maka dikekang mulutnya nanti dengan api neraka pada hari kiamat. Tetapi menunjukkan yang hak itu hak, tidak merendahkan. Menunjukkan yang benar itu benar, itu meninggikan. Menunjukkan yang salah itu salah, itu mengingatkan. Cuman memang tidak semua orang mau diingatkan. Tidak semua orang mau menerima pembenaran. Oleh sebab itu disitulah Allah berwasiat kepada para da'i, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, kalau ada yang fitnah dakwah kepada as-salaf, dakwah kepada as-sunnah dengan fitnah-fitnah yang tidak beralasan, hanya provokasi semata, hati-hati dengan gerakan itu. Mereka berbahaya, haus darah, merubah-rubah agama. Itu adalah cara-cara jahiliyah dulu memprovokasi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kita ngaji ini siap dikatakan, tapi dengan dalil yang sahih dan benar pemahamannya. Ya, kita ingin beragama seperti Nabi dan para sahabatnya. Oh, bahaya tuh. Di mana bahayanya? Di mana bahayanya? Kan yang bilang bahaya tuh kalau ikut sunnah aja semuanya bahaya. Di mana bahayanya? Hah? Kalau yang eselon 2 jadi eselon 4 setelah itu, enggak juga. Enggak ada bahayanya. Alhamdulillah orang-orang yang dulu Abu Jahal mengira ikut Nabi bahaya, ya kan? Iya kan? Nah, Umar ikut Nabi mengira tak bahaya. Yang benar apa? Bahaya bagi itu enggak bahaya? Saya ulang kembali. Menurut Abu Jahal ikut Nabi itu berbahaya, menjatuhkan martabatnya. Betul? Taib. Umar ikut Nabi karena dia yakin tak menjatuhkan. Nah, yang benar Abu Jahal atau Umar? Umar. Abu Jahal justru karena tidak ikutlah jatuh. Umar karena ikut naik, sehingga menjadi orang nomor 2 terutama setelah Nabi alaihi salatu wassalam. Pasti Rasulullah, Abu Bakar wa Umar. Rasulullah, Abu Bakar wa Umar. Jelas? Jadi banyak orang kalau ikut nanti ngaji deh payahnya gitu. Apa yang payah saya tidak tahu. Tapi dulu apa yang kau rasakan, kurasakan juga. Iya, apa yang kau rasakan, kurasakan juga. Di awal-awal dakwah ini mengikuti as-salafus salih, menghidupkan sunnah Nabi itu berat memang. Tapi ternyata setelah masuk ke jalan yang terang benderang tersebut terasa nikmat. Ya, kadang-kadang teriakan-teriakan orang di kiri kanan seolah-olah supporter pula kadang. Menjadi supporter, semakin semangat. Ya, semakin banyak orang yang nyorakin, semakin semangat kita berjalan. Nah, apa sebab? Karena terang benderang. Terang benderang.
Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka tidak sedikit orang-orang yang memusuhi atau dalam bahasa lain yang tidak setuju dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah seperti zaman Nabi ini, memprovokasi dengan istilah-istilah salafi, wahabi dan sebagainya, lalu dilekatkanlah ya tuduhan-tuduhan seperti yang siapa yang berakidah seperti mereka lahir zombie-zombie. Ini macam tak pernah nengok TV aja tentu. Ada TV sih konya mak. Ada TV. Ile nampak orang pergi hajinya? Nampak? Kira-kira orang pergi haji itu ketakutan atau dalam keadaan gembira? Berarti ada zombie di sana? Ada hantu sana? Enggak. Jadi mungkin yang mengatakan zombie itu yang mungkin jadi zombie barangkali. Enggak ada. Tanyalah. Coba yang sudah pernah haji atau umrah tunjuk tangan. Enggak, saya tidak minta oleh-oleh, yang salah paham. Yang pernah haji dan umrah. Oh, non ada leh. Oh, tawadu ayalah tapak. Nah, rata semuanya atau hampir semuanya ingin balik lagi atau tak mau balik lagi? Balik lagi apa enggak? Enggak takut sama Wahabi? Enggak takut sama Wahabi? Hah? Banyak hantu sana. Justru orang lebih bersyukur dengan beradanya Masjidil Haram, Masjid Nabawi di bawah pemerintahan orang yang mereka sebut Wahabi. Padahal istilah ini tidak dikenal di sana kecuali dari orang-orang Syiah pada asalnya. Jadi yang membusuk-busukkan ini adalah dari Syiah, orang-orang Iran, dihembus-hembuskannya lalu ditangkap oleh sebagian dai kita yang menyimpan kebencian kepada dakwah ini. Wallahu musta'an. Jadi anggap aja seperti gaya jahiliyah dulu, memprovokasi dakwah Nabi SAW. Dan kita jelas kembali pada Al-Quran dan Sunnah, mengikuti as-salaf as-salih. Kalau buktikan bahwa itu salah, bukan tabat salaf, ya kita balik aja, tidak ada masalah. Siap disalahkan. Makanya kita tidak pernah mengatakan tidak boleh nyalah-nyalahkan, tidak. Salahkan aja. Salahkan aja. Antum ada berapa catatan salah yang antum catat sekarang? Salahkan aja, tidak ada masalah. Tapi jangan sembarang menyalahkan. Ya, karena memang harus yang salah itu harus dibilang salah, yang benar harus dibilang benar. Karena tidak ada manusia berdakwah walaupun ngaku tidak menyalahkan kecuali juga menyalahkan juga. Buktinya benci pada memfitnah dakwah ini dengan salafi Wahabi. Nah, ini kemana-mana sampai kampung ini sampai juga ya. Ke kampung sampai. Berarti para bola masuk sini nih. Berarti tonton, lihat saja televisi itu. Tengok orang haji dan umrah kan 40 hari itu kan. 40 hari itu. Anda percaya nanti wawancara yang pergi haji itu banyak nampak zombie sana mak ya. Banyak nampak hantu sana. Orang sana kejam-kejam enggak? Setiap yang datang dihunuskan pedang kepadanya. Kamu kalau enggak Wahabi pulang. Ada begitu? Enggak ada. Berarti antum memfitnah. Dan fitnah itu lebih dahsyat kata orang. Tapi sebenarnya maknanya adalah syirik di situ. Ya, lebih dahsyat pembunuhan. Fitnah itu dusta. Dusta itu dosa besar. Ya, dusta itu dosa besar. Cuman banyak orang yang suka pada orang yang berdusta gitu. Karena apa? Kepentingannya terbela. Kita bukan kepentingan. Dakwah ini demi menegakkan apa yang ditegakkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wasalam sesempurna yang kita bisa. Tanpa kesalahan tidak mungkin juga. Tanpa salah tidak mungkin. Jelas? Nggak mungkin. Cuman ya tadilah, jangan ditonjolkan benar 10, salah 2. Itu gagal tuh. Ini soalan ujiannya 12. Saya jawab pernah 10, tapi salah saya 2 dan menjawab tuh. Tuh tidak lulus saya, Pak. Nah, ini kadang-kadang tidak lulus tuh masalahnya, tuan-tuan gitu. Sangat pelit menilai, killer kadang jadi dosen. Iya, 12 soalannya betul 10 sempurna. Salah 2 yang salah itu setengahnya betul pula. Bisa dia bikin nilai C itu. Apa sebab?
tidak sepaham dengan saya. Itu antum jangan jadi dosen yang pelit, jangan seorang muslim yang pelit. Nilailah orang dengan kebaikannya yang banyak, bukan keburukannya yang sedikit. Kecuali soalan 12 salah 13. Nanti saya lulus mah, tidak mungkin lulus tuh. Iya, soalannya 12 cuma salahnya 13. Ayo baiklah yang lulus. Tapi kalau masih 9 betul, sampai 7 pun betul, masih lulus lah. Jelas? Nah, kemudian ketika kasih nilai itu, ingat-ingat apanya? Ingat-ingat akan ada adabnya, kehadirannya, dan seterusnya. Ini tidak yang salah itu aja nampak terus. Kalau itu tidak akan ada teman yang abadi. Karena tidak ada orang tanpa salah. Tadilah, tidak ada salah, ngorok aja jadi masalah. Jelas? Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita menjadikan pencerahan bagi kita. Maka berdakwahlah dengan ilmu, beramallah dengan ilmu, berakidahlah dengan ilmu. Oleh sebab itu masjid ini tak boleh kosong dari majlis ilmu. Hadir terus. Pertama tidak masuk, kedua tak masuk, ketiga terpelanting. Tapi jangan berhenti, teruskan. Iya. Bukankah Umar dulu masuk Islamnya alasan pertama nak pergi menginterogasi adik dan iparnya karena diberitakan masuk Islam, marah dia kan. Tapi ketika mendengarkan bacaan, oh ternyata indah rupanya yang dibacakan Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Tidak sedikit orang ngintip-ngintip dan ngintel-ngintel kajian sunnah ini, ya. Tiba-tiba kepincut pula dia. Ternyata aman di situ ngaji ya. Orangnya masya Allah adem-adem gitu. Tidak banyak diskusi kosong, debat-debat kosong, debat kusir tidak ada. Semuanya qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaulan wa amalan wa tatbiqan. Indah jadinya. Tapi memang tidak semudah membalik telapak tangan. Kalaulah Nabi sendiri yang paling ahli berdakwah tak sanggup meyakinkan Abu Talib pamannya, tak sanggup meyakinkan Abu lainnya, Abu Lahab, Abu Jahal, ya, sampai Abu Sufyan hampir tak teryakinkan. Kan lambat kan setelah Fathu Makkah. Bagaimana dengan kita? Kalau Nabi ngulang 3 kali, kita mesti 300 kali. Ya, antum harus mengulang-ulang 300 kali. Jangan 3 kali bosan. Ya, jangan 3 kali bosan. Teruskan, dan semakin baik hendaknya kita dengan mengaji itu. Soal fitnah, ya sampai mati tak akan selesai. Dan mati pun masih dipitnah orang. Ya, saya pernah diancam oleh sebagian orang, besok kalau mati tidak kami kuburkan katanya. Tidak dikuburkan, saya bilang saya cari nanti. Iya kan, jadi arwah gentayangan ya. Kan mereka yakin ada arwah. Katanya kalau kita kan enggak, nak dikubur tak dikubur, yang penting amal kita saleh atau tidak saleh, diterima atau tidak diterima. Ini yang harus kita takutkan. Soal dikubur tak dikubur, mati di laut, mati di darat, mati di kasur, mati di itu semuanya sama kaum muslimin dan muslimat. Semuanya sama. Cuma kita memohon kepada Allah jangan diuji dengan ujian yang kita tak sanggup. Dan Allah tak uji kita kecuali yang kita sanggupi. Nak dikuburkan tak dikuburkan, nak dilayat tak dilayat, nak didoakan tak didoakan, tidak ada masalah. Karena tidak mungkin lah. Ya, saya dah jauh-jauh datang dari Pekanbaru, tiba-tiba mati dan tidak ada yang doakan di sini. Tegak banget. Ya, tegak banget antum. Anda jauh-jauh datang ke Tono ya, dengar awak mati, tidak ada doa sama sekali. La ilaha illallah. Tidak mungkin lah ya. Dari 10 pasti ada 3 yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma fir lahu warhamu. Tidak ada pun nanti saya bilang anak saya ada 2, saya bilang anak-anak saya 2, istri baru. Iya, cukup tidak tuh nyolatkan saya? Cukup tak memandikan? Cukup tak kuburkan? Cukup, alhamdulillah. Tapi kan tidak mungkin lah. Antum insya Allah kalau saya meninggal, insya Allah datang kan?
Tapi jangan janji nanti jadi utang. Jangan janji. Setidaknya doa itu pasti akan datang insyaallah taala. Apa sebab? Karena Allah Maha tahu apa yang ada di hati ini, bahwa cintaku kepadamu benar-benar lahir dari sanubari. Jawablah, ahabbakallahu allazi ahbabtana fihi. Insyaallah uhibbukum fillah walillah insyaallah taala. Terima kasih dan mohon maaf. Kan ada pertanyaan kan? Dah jelas begitu deh, tanya lagi Ustaz. Ini ada sudah jangan jelas. Ada juga Syekh. Boy, ini beresiko Syekh. Enggak takut antum lama-lama. Astagfirullah. Taib. Awak asalku tak ada tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau bertanya tentang Habib titik-titik dan para Habib serta karamah Habib titik-titik yang banyak diagungkan oleh masyarakat. Jazakumullah khairan. Akhi, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, hatta law ra'aituhu yatiru fil hawa aw yamshi 'alal ma' fala a'tabiru hatta ara mawqifahu minas sunnah. Sekalipun dia terbang di udara, terbang dia, kemudian jalan di atas air tak basah, saya anggap tidak ada nilainya sampai saya lihat bagaimana mauqifnya terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia ahlus sunnah, nak Habib bukan Habib, nak ulama bukan ulama, ya mungkin itu karamah min auliyaillah. Tapi karamah itu, kaum muslimin, bedanya karamah yang dari Allah dengan karamah yang bukan dari Allah. Kalau karamah dari Allah itu tidak dipamerkan, tidak dibangga-banggakan, tidak dititiskan. Tapi kalau masih suka dipamerkan, saya menyaksikannya. Sebab apa? Seperti kata Syekhul Islam dalam Al-Furqan baina awliya'is syaitan wa awliya'ir rahman, pembeda antara wali Allah dengan wali syaitan diantaranya adalah selalu dipamerkan. Maka Imam Syafi'i tegas, saya tak peduli jalan di atas air atau terbang di udara, tapi kalau sikapnya terhadap sunnah tidak jelas atau cenderung meninggalkan sunnah dan melakukan selainnya, maka bagi saya tidak dianggap apa-apa. Wallahu ta'ala alam. Itu kata siapa tadi? Imam Asy-Syafi'i, bukan saya ya. Kalau saya siapa pula saya? Nah, masyaallah kiram dirahmati Allah. Bismillah. Jadi karamah itu tidak ada kaitan langsung, artinya bukan hanya yang dapat itu bukan hanya ulama, bukan hanya orang yang ahli ibadah, bahkan orang yang akhlaknya bagus bisa dapat karamah. Mau dengar cerita? Ya, kalau cerita mau tuh lah. Baik. Ada diceritakan di seorang laki-laki, dia orang biasa, hanya tukang cari kayu bakar. Dapat istri yang luar biasa sangar. Tahu sangar? Liar. Artinya sangat apa namanya? Suka nyelote itu apa namanya? Cerewet gitu ya, cerewet. Lebih dari cerewet. Ya, lebih cerewet, selalu ngangkat suara depan suami dan tidak melakukan tugas-tugas sebagai istri. Suatu hari datang temannya dari daerah lain menunggu, dia tidak ada di rumah. Assalamualaikum. Salam. Jawabannya juga ketus gitu, tidak jauh jawaban. Tiba-tiba, ini betul rumah si fulan? Iya, mau apa kamu? Jawabannya kasar, sama tamu pun kasar gitu. Saya temannya datang dari daerah, misalnya dari sini mungkin dari Pekanbaru lah ya, datang dari Pekanbaru, saya nak bertemu udah lama tidak jumpa. Padahal waktu itu naik onta tuh saya, jauh dari Pekanbaru ke onta, naik onta sini berapa jam? Naik sepeda onta aja lah mau kan? Ya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya kapan pulangnya? Nggak tahu. Ya mudah-mudahan tidak pulang aja. Sore hari saya tunggu ya, terserah mau nunggu mau pergi itu urusan kamu katanya. Pokoknya jawabannya tidak ada yang memuliakan sedikit pun. Ini istrinya. Pas dia pulang,
pulang bersama seekor singa jantan. Singa jantan yang membantunya mengangkat kayu bakar. Jadi kayu itu diikatkan ke punggung singa, singa yang ngangkat. Dia melenggang aja, melenggang kangkung jadi pulang kan. Masya Allah. Sampai di rumah ketemu sama temannya tadi di depan rumah, dia tidak masuk. Maka adabnya kan kalau kita tidak ada mahram tidak boleh masuk. Ini dia basa-basi sampai malam rumah, bukan ahlan wa sahlan yang dapat, tapi dentuman meriam, serangan langsung bertubi-tubi. Ya, akhirnya suaminya tidak bicara sehuruf pun, tidak dijawabnya. Dia hanya urus tamunya, dipersilakan masuk, dia mandi, lalu masak sendiri untuk tamunya dan makan sendiri untuk dia. Istri ada masak, tidak peduli. Subhanallah. Antum ada punya istri kayak gitu? Syukur, alhamdulillah enggak kan? Sebab nanti antum dapat singa. Subhanallah kaum muslimin. Setelah singa itu ngangkat kayu tadi, pergi lagi singa itu. Nah, 3 hari di situ dia pulang. Yang masak selalu suami itu. Istrinya hanya pandai berceramah. Penceramah kondang di rumah. Nah. Dan tahun depan datang lagi sang kawan ini. Dia nak nengok kawan, berarti dia kan memang cinta karena Allah itu kan tidak ada jarak yang jauh kan. Datang lagi dia. Sampai pas juga tak di rumah kawan tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya beda. Kemarin sangar, sekarang hampir tak terdengar. Waalaikumsalam. Siapa? Saya temannya si Fulan. Oh ya, dia sedang cari pekerja, mudah-mudahan cepat kembali. Nah, silakan aja tunggu, tidak lama lagi dia pulang. Masya Allah, semoga Allah selamatkan beliau. Udah tobat kayaknya istri. Iya. Saya cerita datang mula kawan tadi. Tadi dulu pakai singa, sekarang dia sendiri yang ngangkat kayunya. Dia sendiri yang ngangkat. Aneh pula. Dua perubahan, tapi dia diam aja, tidak nanya langsung. Setelah 3 hari, Masya Allah baru masuk, Masya Allah dapat sambutan yang hangat, bercium. Artinya beda sekali dengan istri yang sebelumnya, 110 derajat. Setelah 3 hari bertamu, dia minta izin pulang. Cuman mohon maaf kawan, saya nak bertanya kalau boleh. Oh silakan, jangan tersinggung enggak? Ya enggak. Tahun lalu saya kejadiannya begini-begini, saya lihat antum dengan singa. Sekarang istrimu Masya Allah berbeda sekali. Apa jawaban kawannya? Istri saya yang itu sudah meninggal, lalu Allah ganti dengan istri yang sekarang. Dulu istri saya garang, singa jinak. Iya, sekarang istri saya jinak, singa balik garang. Rupanya singa itu simpati atau apanya solidaritas pada orang ini, pasarnya senasib. Bapak Ibu tahu enggak, singa jantan taat pada singa betina? Enggak tahu ya? Nah, coba teliti nanti. Saya dapat dari para ahlinya mengatakan singa jantan diatur oleh singa betina. Jadi kalau ada yang bagak-bagak di luar nanti pasti di rumah diatur oleh istrinya. Tengok tuh nanti. Ada buktinya. Ada orang kampung tuh, preman di kampung tuh kan, Masya Allah di kedai itu dia menguasai semuanya. Tiba-tiba ketika dia sedang datang istrinya motor. Pulang lagi saya. Hilang garangnya karena datang singa betina. Jadi kalau antum dapat istri garang, singa jantan, jinak karena senasib. Ya, jadi komunitas pula. Tapi setelah istrinya kembali jinak, singa kembali garang. Sekarang kita tidak senasib lagi kawan. Maka uruslah dirimu sendiri. Ini dia ngangkat kayu lagi. Ini kan karamah ya. Orang biasa. Apa kelebihannya? Dia bisa menahan kekasaran istri yang setiap hari pada dirinya.
Ada yang bisa tahan, mudah-mudahan nanti singa solidaritas dengan antum. Jadi maksud ana, tidak mesti yang dapat karamah itu orang-orang keturunan Nabi saja atau orang-orang tinggi ilmu saja. Tidak mesti, karena Allah Maha tahu kepada siapa dia berikan karamah itu. Karena takwa itu bukan hak prerogatif orang tinggi ilmu. Berapa banyak orang tinggi ilmunya tidak bertakwa, tapi berapa banyak orang ilmunya sedikit tapi paling takwa. Ma'asyiral kiram. Ya, sekarang jelas ya. Nah, bismillah. Ustaz, kalau kalau ibu meninggal dalam keadaan hamil 6-7 bulan, janin tersebut menjadi anak apa nih? Menjadi anak enggak bagi orang tuanya? Iyalah, memang anaknya. Karena ada perut ibunya. Ya memang anaknya memang. Kenapa? Maksudnya dilahirkan. Kalau ibunya meninggal, pada umumnya anaknya juga meninggal. Jadi tidak perlu dikeluarkan. Kalau dia anak, ya mau anaknya dia. Ya. Itu yang saya pahami jawabannya. Anaknya tetap anak dia. Nah, tapi pada umumnya bila ibunya meninggal, anak di dalam juga ikut meninggal. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mencintai Ustaz karena Allah. Ahabbakumullahu allazi ahbabtumuni fihi. Semoga Allah mencintai antum semua karena antum mencintai karena Allah. Pertanyaan. Oh, ada pertanyaannya rupanya. Oh, sekira hanya pernyataan cinta aja. Nah, mohon dijelaskan apa perbedaan dari Ustadz Mubalik Dai Ulama. Ini perlu judul khusus ini. Sebenarnya ini hanya istilah-istilah yang dari satu tempat ke tempat yang lain akan berbeda maknanya. Misalnya di akademisi, kalau seorang sudah sampai pada derajat ustadz, itu profesor doktor. Profesor. Makanya ditulis ustadz doktor. Kalau di Arab. Kalau di kita, asal sudah ngajar, walaupun di TPA sudah ustadz. Kadang-kadang jadi gharib masjid pun jadi ustadz juga. Jadi ini hanya pemakaian saja. Ya, kalau di Arab sana, kalau ustadz itu orang yang apa namanya, profesor, atau digunakan juga orang yang dosen yang belum punya gelar S3, disebut juga dengan syekh atau ustadz, atau orang-orang punya jabatan tinggi tapi bukan keagamaan, disebut dengan ustadz. Misalnya dia dubes, disebut ustadz fulan. Nah, itu biasa. Tapi kalau di kita, ustadz itu gelar bergengsi kan, yaitu orang yang mengajarkan agama. Adapun mubalik ini artinya orang yang menyampaikan, dari kata ballagha yuballighu tablighan, yaitu yang menyampaikan. Asal dia menyampaikan agama bisa disebut dengan mubalik. Makanya persatuan mubalik kadang-kadang tamat SMP pun masuk, tamat SMA pun masuk, karena memang tablik itu walaupun satu ayat cukup, ballighu anni walau ayah. Adapun dai, ia juga tidak jauh dari makna tablik, karena orang yang menyampaikan pasti berdakwah mengikuti atau mendakwakan mengikuti apa yang disampaikan. Seperti tadi saya katakan, ya saya menyampaikan bahwa as-salaf itu adalah Nabi dan para sahabat, maka saya mendakwakan untuk mengikuti Nabi dan para sahabat. Di sini saya sebagai mubalik juga, sebagai dai juga. Jelas? Nah, adapun ulama, ini lebih tinggi lagi. Dia mubalik belum tentu ulama, tapi ulama mesti mubalik. Ya, ustadz belum tentu ulama, tapi ulama mesti ustadz, karena dia sudah melewati itu. Ulama, dai belum tentu ulama, tapi ulama mesti berdakwah.
Maka kalimat ulama itu lebih general, lebih tinggi nilainya dari sisi makna kalimatnya. Kemudian dari sisi spesifikasinya, sifat-sifatnya ulama ini, dia tidak semua orang yang berilmu mengetahui, kadang-kadang patut menyandang gelar ulama, karena Allah menyifati ulama itu dengan al-khasyah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah di antara hambanya adalah para ulama. Jadi kalau tidak ada khasyahnya, berarti tanggal salah satu ciri khas ulama daripadanya. Yang kedua, bahwa ulama itu seperti kata Sufyan Ats-Tsauri mesti thiqah. Artinya bukan thiqah itu maknanya wong siko, tidak. Artinya istiqamah agamanya, amanah dirinya. Ya, karena sebagian dengan ilmunya bisa merubah-rubah fatwa sesuai dengan permintaan yang meminta. Ini cilang lagi ciri khas ulamanya. Cilang lagi ciri khas ulamanya. Jadi ulama itu lebih kepada penerapan, lebih kepada pembawaan, di samping ilmu yang juga harus tinggi. Walaupun asli kata alim orang yang berilmu, orang yang berilmu banyak, tetapi ada sifat-sifatnya, yaitu yang mengamalkan ilmunya, yang thiqah, amanah dalam menyampaikan ilmunya, dan senantiasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah diantara yang dapat saya jelaskan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga pertemuan ini dimulai di sini, mudah-mudahan kita akhiri di sana nanti di surga, amin ya rabbal alamin. Semoga segala yang benar Allah catatkan pahala yang besar, dan kalau yang salah Allah pun memberikan ampunan yang luas. Kepada Allah saya memohon ampunan. Ada sempurna haji umrah. Oh gitu. Baik, hadis tentang man shalla subha ma'al imam aw fil jamaah thumma qa'ada fi musallahu hatta tatlu asy-syams wa lam yuhdits thumma shalla rak'ataini kutibat lahu hajatun tammatun tammah. Siapa yang salat subuh berjamaah lalu duduk di tempat salatnya, maksudnya di masjidnya, di musallanya, sampai terbit matahari tidak hadas, dan berzikir pada Allah, bertasbih. Setelah itu dia salat 2 rakaat, maka dituliskan baginya pahala haji sempurna. Nah, hadis sahih atau tidak itu ya? Nah, baik, memang hadis ini sebagian ulama menghasankannya. Artinya hasan kalau dalam istilah mutaakhirin di bawah sahih. Tapi di kalangan mutaqaddimin yang hasan itu masuk bagian dari hadis sahih. Oleh sebab itu para ulama hadis dalam berhujjah dengan hadis hasan sama dengan berhujjah dengan hadis sahih. Mereka tidak beda-bedakan. Sebagiannya mengatakan hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Nah, bagi yang mengamalkan pendapat, dan ini ramai ulama yang berpendapat seperti itu, bahwa untuk fadailul amal, tentang keutamaan amal, kan ini kan keutamaan tambahannya, untuk mendorong orang melakukannya. Karena hukum asalnya duduk selesai sholat subuh sampai terbit matahari disyariatkan atau tidak? Kok ragu jawabnya? Boleh dalam Islam atau tidak? Ada dalil? Tidak bisa nyebut tidak ada larangan, ada dalil.
Ada Nabi SAW suatu waktu sebelum berangkat sholat subuh meninggalkan Ummul Mukminin, salah seorang ummahatul mukminin, saya lupa namanya, Safiyah atau Zainab, saya lupa, sedang zikir di rumah. Lalu Nabi pergi sholat subuh, baru pulang setelah waktu duha. Berarti Nabi mana tadi? Di mana Nabi tadi? Ulang lagi. Nabi meninggalkan istrinya di rumah tadi sambil berzikir. Lalu Nabi pergi sholat. Kemana sholatnya? Tidak, surau. Nah, bukan istrinya, Nabi nih. Sholatnya di mana? Di masjid. Dah, oke. Kemudian baru pulang di waktu duha. Berarti Nabi duduknya di mana? Masjid. Berarti duduk selepas salat subuh sampai terbit matahari. Sunnah apa tidak? Sunnah, karena dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya, umumnya begitu. Nah, baik. Nah, orang yang duduk di masjid selesai salat subuh sampai terbit matahari, biasanya apa yang dia lakukan? Zikir. Boleh salat sunat lagi? Enggak. Enggak boleh sampai terbit matahari. Berarti yang disebut dalam hadis bertasbih, berzikir kan? Baik. Sunnah apa tidak? Alhamdulillah. Dilakukan Nabi? Dilakukan. Alhamdulillah. Baik. Setelah itu salat duha di masjid dilakukan oleh Nabi atau tidak? Enggak tahu, dilakukan. Baik. Dilakukan. Berarti seluruh yang tersebut dalam hadis itu ada hukum asalnya dalam hadis yang sahih. Ini seandainya ini yang mengatakan hadis tadi dhaif, lemah. Nyapa nanya, sahih apa tidak gitu kan? Nah, bagi yang mengatakan tidak sahih artinya dhaif, lemah. Nah, hadis lemah dalam fadhailul amal sebagian ulama membolehkan diamalkan dengan syarat ada amalan itu didukung oleh dalil yang sahih. Jelas? Semuanya ada? Dah hadis sahih? Ada. Nah, cuman permasalahan apakah betul sama dengan haji atau tidak? Kalau saya yang mengatakan hadis itu hasan derajatnya, saya katakan insya Allah. Tinggal lagi mengikhlaskan niat. Tapi bagi bapak yang mendhaifkan hadis itu, kan bapak mendhaifkan kan? Oh enggak. Orang lain. Oh gitu. Ayolah orang lain lah. Orang lain yang mengatakan hadis itu dhaif, lalu dia amalkan, dia tetap dapat pahala. Cuman apakah sehaji atau tidak? Karena dia mendapatkan hadis itu tidak. Kecuali dia mazhabnya boleh mengamalkan hadis dhaif dalam fadhailul amal. Jelas? Nah, daripada berdiskusi tentang sahih tidak sahihnya, karena sunnah dah tetap bahwa duduk di masjid selesai salat subuh boleh atau sunnah, berzikir di masjid juga sunnah, salat duha di masjid juga sunnah, maka laksanakanlah. Alah. Kemudian terima dari anak hadisnya insyaallah hasan. Alah. Cuma payah buat nampaknya. Oh gitu. Gara-gara malas makan ya. Pak, kan ada. Iya. Saya kan bilang hadis itu dilemahkan oleh sebagian, tapi hadis duduk di masjid kan tidak ada lemahnya dah. Kan tidak lemah dah. Hadis duduk di masjid selesai salat sahih apa tidak? Alhamdulillah. Duduk aja lah berdasarkan hadis itu. Untung dapat pahala itu.
Ya untung dapat pahala itu. Jangan lemah pula gara-gara hadis satu itu lemah, yang lain ikut lemah pula. Nah. Biarin aja orang bahas, kita bahas pula. Jelas Pak? Nah, andainya hadis ini dhaif, oke, terima dhaifnya. Nah, berarti pahala haji tidak dapat, tapi pahala zikir dapat enggak? Alhamdulillah. Pahala salat duha dapat enggak? Dapat, alhamdulillah. Kalau perlu Bapak tidak pulang sampai mak zuhur juga. Tapi sebelum pulang tinggal duit sama mak. Iya, jangan kerjakan itu, yang lain dikerjakan. Jelas hadis itu jangan kerjakan, karena Bapak bilang lemah, saya bilang kuat. Ah lah, balik kuat. Udah kuat. Iya kan. Berarti udah kuat lagi. Sudah kuat lagi. Enggak, sekarang masih ragu lagi. Berarti ragu sama saya. Baik. Ya, saya kira Bapak paham tadi ya. Artinya kalau andainya di antara dua ijtihad ulama ini dalam mensahihkan atau mendhaifkan hadis ini, yang benar hadisnya dhaif. Tapi duduk di masjid selesai salat sampai salat berikutnya hadisnya sahih. Atau duduk di masjid selesai salat sampai kapanpun juga sahih. Kemudian salat duha di masjid juga sahih. Di awal waktu salat duha sahih. Di akhir waktu salat duha juga sahih. Sekarang ragu lagi? Yang ragu biarin aja. Iya, yang ragu biarin aja, kita tetap yakin lah. Nah, jadi mulai subuh besok. Oh, masih ragu lagi. Ini memang payah mengembalikan keyakinan yang sudah hilang. Ya, dah rusak kepercayaan sekali, payah kembalinya Pak. Iyalah. Ya, mohon maaf dan terima kasih karena kami selepas ini mau melanjutkan perjalanan juga mengarah ke atas lagi. Ya, mungkin perjalanan 4 jam lagi ya. Masya Allah, karena besok pagi ada kegiatan di atas, apa nama? Di Rengat. Nah. Mau ikut? Nah. Ya, terima kasih dan mohon maaf. Semoga Allah mudahkan segala urusan dan Allah teguhkan hati dan pikiran untuk tetap istiqamah mengikut apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada alim ulama di sini, jadi pandai, tokoh masyarakat, khususnya pengurus masjid Raudhatul Jannah yang telah memberikan kesempatan ini. Semoga Allah berikan pahala yang melimpah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.
Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.